Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ani Marini dari kelas 23 AKPA yang akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang database relasional. Sebelumnya kita ada pendahuluan terlebih dahulu, di mana database relasional adalah dasar dari sebagian besar sistem informasi akuntansi modern yang terintegrasi. Materi ini juga menjelaskan mengenai konsep database, khususnya struktur database relasional, serta bagaimana cara berpartisipasinya dalam desain dan implementasinya. Dengan database sendiri, data yang sebelumnya tersimpan dan tersebar di banyak file yang kemudian dapat digabungkan dan dikelola secara lebih efisien. Dulu, setiap kali perusahaan butuh informasi baru, mereka seringkali membuat file dan juga program baru, dan dimana hal ini dapat mengakibatkan data yang sama bisa tersimpan di beberapa file yang berbeda. Ini juga membuat data akan menjadi lebih sulit diintegrasikan, diperbarui, dan juga rawan terjadinya perbedaan. Misalnya, data pelanggan dalam satu file yang berbeda dengan file yang lainnya. Nah, di sini database hadir untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, di mana dengan database ini semua data yang saling berhubungan dikumpulkan dalam satu file, satu tempat, sehingga lebih mudah dikelola dan digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus. Lalu ada beberapa masalah pada sistem basis file sendiri, di mana perkembangbiakan file induk terjadi karena perusahaan seringkali membuat file dan program baru sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan saat itu juga. Akibatnya, data yang sama bisa tersimpan di beberapa file yang berbeda dan menyebabkan duplikasi dan inkonsistensi. Kesulitan yang muncul dalam mengintegrasikan hal tersebut dalam memperbarui data dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang data organisasi tersebut. Lalu adanya perubahan data di satu file yang mungkin tidak tercermin di file yang lain, dan hal ini juga menimbulkan masalah validasi data. Lalu ada sistem database dan DBMS. Nah, sistem ini berorientasi sistem yang berorientasi file versus sistem database, di mana sistem database dapat mengelola data sebagai sumber daya organisasi yang dapat diakses dan digunakan secara menyeluruh. Database Management System atau DBMS yang merupakan program yang mengelola dan mengendalikan data, menghubungkan data dengan aplikasi yang mengaksesnya. Lalu ada sistem database, di mana sistem database ini terdiri dari database, DBMS, dan program aplikasi yang menggunakan DBMS untuk mengakses data. Lalu ada database administrator atau DBA, di mana DBA ini bertanggung jawab mengkoordinasikan, mengendalikan, dan juga mengelola data agar berjalan optimal dan aman. Selanjutnya ada penggunaan gudang data atau data warehouse untuk business intelligence. Gudang data sendiri yaitu database yang besar yang menyimpan data historis dalam jumlah besar untuk analisis, bukan hanya untuk pemrosesan transaksi. Nah, hal ini mendukung pengambilan keputusan strategis dengan teknik seperti OLAP atau Online Analytical Processing dan juga data mining. Contoh penggunaan gudang data sendiri yaitu ada Bank of America yang menggunakan gudang data untuk pelayanan pelanggan dan analisis risiko secara cepat dan efisien. Pengendalian data sendiri yang ketat itu diperlukan untuk menjaga keakuratan dan keamanan gudang data. Selanjutnya ada keunggulan sistem database. Di sini kita ada beberapa yang di-highlight. Yang pertama ada integrasi data, yaitu menggabungkan beberapa file induk menjadi satu database yang terpadu. Yang kedua ada pembagian data, yaitu memudahkan berbagai pengguna mengakses data secara bersamaan. Yang ketiga ada minim redundancy, yaitu mengurangi penyimpanan data ganda dan inkonsistensi. Yang keempat ada independensi data, yaitu data dan program aplikasi dapat berubah secara terpisah tanpa saling mempengaruhi file-file yang lainnya.
Yang terakhir ada analisis lintas fungsional, di mana hal ini memungkinkan analisis hubungan antar data dari berbagai fungsi organisasi. Lalu ada pentingnya data yang baik, di mana data yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah, kerugian finansial, dan ketidakpuasan pelanggan. Contoh nyata kerugian akibat data salah mencapai jutaan dolar. Lebih dari 25% data bisnis diperkirakan tidak akurat atau tidak lengkap. Manajemen data yang baik sendiri termasuk pembersihan data atau data scrubbing sangatlah penting dan diatur oleh regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Lalu ada sistem database dengan tampilan logis dan fisik data. Dimana tampilan logis sendiri yaitu bagaimana pengguna melihat dan memahami data secara konseptual. Lalu ada tampilan fisiknya, yaitu bagaimana data disimpan secara fisik dalam komputer. Di sini juga DBMS memisahkan tampilan logis dan fisik, sehingga pengguna tidak perlu mengetahui detail penyimpanan fisiknya sendiri. Lalu ada skema database, di mana skema di sini adalah deskripsi struktur data dan juga hubungan antar data dalam suatu database. Nah, skema ini terdiri dari tiga level, yaitu konseptual atau gambaran keseluruhan database. Yang kedua ada eksternal, yaitu tampilan data yang hanya digunakan untuk pengguna tertentu atau subskema. Lalu yang terakhir ada internal, yaitu detail penyimpanan fisik datanya. Lalu ada kamus data, di mana kamus data ini berisikan informasi tentang elemen data, struktur, dan juga penggunaan dalam database. Nah, kamus data ini juga digunakan untuk dokumentasi, desain, dan juga audit database. Yang terakhir adalah bahasa DBMS. Nah, bahasa DBMS di sini terdiri dari tiga bahasa. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yang membuat dan juga mengubah struktur database itu sendiri. Lalu yang kedua ada Data Manipulative Language atau DML, yaitu yang mengubah isi database seperti insert, update, dan juga delete. Lalu yang ketiga ada DQL atau Data Query Language, yaitu yang mengambil dan juga menampilkan data. Lalu terakhir ada penulis laporan atau report writer, yaitu yang memudahkan pembuatan laporan berdasarkan data. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dua rekan saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.